Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas materi nomor 1 dan nomor 2 yang beranggotakan Padilla Ramadan dan Randi Irawan. 1. Evolusi dan kinerja komputer. Generasi pertama, tabung vakum 1945 sampai 1955. Ciri umum komputer generasi pertama, menggunakan tabung hampa, vakum tube. Program dibuat dalam bahasa mesin. Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core stroke. Ukuran fisik komputer berukuran besar, membutuhkan daya listrik yang besar. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC dirancang oleh John Mauchly dan John Vesper and Kerr di Universitas Pennsylvania. Ciri umum ENIAC: 1. Memiliki berat 30 ton. 2. Mempunyai volume 15.000 kaki persegi yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. 3. Membutuhkan daya 140 kHz. 4. Melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik. 5. Memori terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulator menampung 10 digit. Mesin von Neumann atau komputer IH. Ciri-ciri umum: terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Satu word terdiri dari 40 binary digits. Satu word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi. Masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Memiliki 21 buah instruksi. Instruksi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Data transfer. 2. Unconditional branch. 3. Conditional branch. 4. Arithmetic. 5. Address modify. Inilah struktur komputer IH. Generasi kedua transistor 1955 sampai dengan 1965. Ciri umum komputer generasi kedua: teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor, menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, ALGOL, menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Generasi ketiga, Integrated Circuit 1965 sampai dengan 1980. Ciri umum komputer generasi ketiga: teknologi dasar pembangunan rangkai yang digunakan adalah IC. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik, menggunakan magnetic tape seperti memori sekunder, memiliki fitur jaringan, penggunaan daya listrik lebih hebat. DEC PDP-8 pada tahun 1964, mini komputer perkali setelah mini script, tidak memerlukan air conditioned ROM, embedded application, dan OEM. Arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah, yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Arsitektur bus seperti PDP-8 ini nantinya digunakan oleh komputer-komputer modern. Generasi keempat, Very Large Scale Integration tahun 1980. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan Large Scale Integration LSI, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah caving IC yang disebut chip. 2. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan microprocessor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Generasi-generasi selanjutnya. Setelah generasi ketiga, perkembangan komputer didasarkan pada perkembangan IC. SSI,
Small Scale Integration sampai 100 komponen elektronik per chip. MSI Medium Scale Integration 100 sampai 3000 komponen elektronik per chip. LSI Large Scale Integration 3000 sampai 100.000 komponen elektronik per chip. VLSI Very Large Scale Integration 100.000 sampai 1 juta komponen per chip. ULSI Ultra Large Scale Integration lebih dari 1 juta komponen per chip. Kinerja komputer. Sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video konferensi, multimedia, transfer data. Teknik peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja mikroprosesor terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, di antaranya brain prediction, teknik di mana prosesor kemungkinan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Data flow analysis, prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Speculative executions, dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Metode kinerja di antaranya meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada capping DRAM. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan pengguna hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat instruksi aliran data. 2. Struktur interkoneksi. Pengertian struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0, 1, dan seterusnya, N1. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol, read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. I/O. I/O berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Selain itu, modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat internal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. Misal, 0,1 M-1 ke masing-masing port yang tersebut. Di samping itu terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul I/O dapat mengirimkan sinyal-sinyal input ke CPU.